Tengah hari yang panas dan pengap, tak ada awan di langit. Rerumputan tampak menyedihkan karena dihanguskan matahari. Tak ada harapan. Meskipun hari akan hujan, tidak akan mengubahnya menjadi hijau. Hutan diam mematung, seolah-olah dengan pucuk-pucuknya yang menjulang, memandang ke suatu arah, seolah-olah menunggu sesuatu. Tampak seorang lelaki berumur sekitar 40-an, tinggi, berbahu sempit, berjalan terhuyung-huyung melintasi padang rumput dengan malas. Ia mengenakan baju berwarna merah, celana yang dipenuhi tambalan, dan sepatu boot yang besar. Ia berkeliaran di sepanjang jalan. Di sisi kiri, rumpun gandum yang baru dipanen menjadi hijau. Di sebelah kanan, sejauh mata memandang, terbentang lautan ladang gandum yang siap dipanen. Muka laki-laki itu merah dan berkeringat. Ia mengenakan topi berwarna putih yang menutupi rambut pirangnya. Tampak jelas bahwa topi itu adalah pemberian seseorang yang bermurah hati kepadanya. Tas perlengkapan berburu tersampir di pundaknya. Di dalamnya termuat hasil buruannya, yaitu seekor burung belibis. Pemburu ini memegang senapan berburu laras ganda yang telah dikokang. Ia menyipitkan matanya, memandang anjingnya yang sudah tua dan kurus yang berlari di depannya sambil mengendus-endus sejenak. Di sekeliling sangat hening, tidak ada suara, semu yang hidup bersembunyi dari hawa panas. Jaeger Klasik! Tiba-tiba pemburu mendengar suara lirih. Ia terkejut melihat sekitar dan mengerutkan alisnya. Di dekatnya, seolah-olah menyembul dari tanah, berdiri seorang perempuan kampung, berumur sekitar 30 tahun, dengan sabit di tangannya. Malu-malu, ia mencoba menatap wajah si pemburu sambil tersenyum tersipu-sipu. "Ah, itu engkau, Pilerja," kata si pemburu, berhenti berjalan dan menurunkan senjatanya. Bagaimana engkau sampai di sini?" lanjutnya. "Di sini para wanita bekerja. Aku bersama mereka. Aku juga bekerja, Jaeger Klasik." "Oh," Jaeger mengumamkan sesuatu lalu berlalu menjauh. "Lama aku tidak melihat Anda, Jaeger Klasik," kata Pilerja sambil memandang bahu si pemburu. "Seperti saat Anda waktu mampir ke pondok kami waktu Paskah kemarin. Berdoa sebentar di hadapan altar dan ikon, lalu minum air. Semenjak saat itu, aku tidak lagi melihat Anda. Anda datang berdoa sebentar dalam keadaan mabuk. Anda mengolok-ngolok, lalu Anda memukulku. Dan kemudian pergi begitu saja. Aku menunggu. Aku capek menunggu. Jaeger Klasik, andaikan Anda datang lagi berkunjung. Coba katakan, untuk apa aku berkunjung ke pondokmu?" Memang tak ada gunanya. Tapi, tetaplah pondok rumah harus dipelihara. Dan Anda adalah tuan rumahnya.
Coba lihat itu. Anda berhasil menembak seekor burung hutan. Igor Vlasic, duduklah dulu, istirahatlah sejenak. Sambil bicara semua itu, Pilerja tertawa seperti seorang sinting. Ia memandang ke arah wajah Yegor. Dari wajah wanita itu terpancar kebahagiaan. Duduk, baiklah, kata Yegor acuh tak acuh sambil memilih tempat di antara dua pohon cemara. Kenapa pula kamu berdiri? Duduklah. Pilerja duduk menjauh di bawah sorotan cahaya matahari. Dia tampak malu-malu dengan ekspresi kegembiraannya. Pilerja menutup mulutnya dengan kedua tangan. Kira-kira 2 menit berlalu dalam kebisuan. Seandainya Anda datang berkunjung sekali saja, kata Pilerja lirih. Untuk apa? Yegor menghela nafas, menyeka dahinya yang memerah dengan lengan bajunya. Tidak perlu hal seperti itu. Hampir 1 atau 2 jam sungguh membuang waktu. Hanya akan mengacaukan pikiranmu. Lagi pula, hidup di desa sungguh suatu siksaan bagi jiwa. Kamu kan tahu, aku ini orang yang manja. Aku ingin punya tempat tidur yang nyaman, daun teh yang baik, dan percakapan yang bermakna. Sedangkan kamu sudah terbiasa hidup di kampung, dan kamu menikmati suasana dan bau kampungmu. Aku tidak dapat bertahan hidup di kampung, walaupun 1 hari saja. Seandainya ada surat perintah yang diterbitkan untuk itu, supaya aku harus hidup bersamamu, maka kalau tidak aku bakar itu pondok, atau aku akan bunuh diri. Dari kecil aku sudah manja. Itu tidak bisa diubah. Sekarang Anda tinggal di mana? Tanya Pilerja. Aku tinggal bersama Tuan Besar Dmitri Ivanich di pondok berburunya. Aku menyediakan hewan-hewan buruan. Ya, kurang lebih begitu. Ia mempekerjakanku karena ia menyenangiku. Yegor Vlasic, berburu bukanlah pekerjaan yang terhormat. Orang tak memandang pekerjaan berburu itu serius. Hanya Anda yang berpikir bahwa berburu itu pekerjaan yang serius. Kamu perempuan pandir, kata Yegor sambil memandang ke langit. Kamu tidak akan pernah mengerti sampai berabad-abad sesudahnya. Orang seperti apa aku ini? Menurutmu, aku ini orang yang sinting, tersesat, tapi bagi yang mengenalku, aku adalah penembak terbaik di wilayah. Tuan-tuan besar di daerah ini tahu itu. Media-media cetak juga menulis tentangku. Tidak seorang pun yang bisa dibandingkan denganku dalam hal menembak. Dan ketika aku memandang rendah pekerjaan orang kampung seperti kau, itu bukan karena aku malas maupun sombong. Sejak aku masih sangat kecil, aku hanya tahu anjing dan bedil. Yang lain tidak. Jika bedil dirampas dariku, aku akan mencari ikan dengan memancing. Jika pancing dirampas dariku, aku akan bekerja dengan tanganku. Saat banyak uang, aku mencoba jual beli kuda atau menjelajah pasar malam. Dan kamu tahu sendiri, jika seorang laki-laki mendaftarkan diri untuk menjadi pemburu atau kavaleri,
ia akan mengucapkan selamat tinggal kepada lahan tani. Saat jiwa manusia dibebaskan, engkau tidak dapat menangkapnya dengan apapun. Jika seorang tuan bangsawan memilih untuk menjadi aktor sandiwara atau memutuskan untuk bergelut dalam dunia seni, dia tak mungkin mau jadi seorang pegawai atau pemilik tanah. Kamu perempuan udik tidak tahu hal begini, dan hal itu perlu kamu ketahui. Saya paham, Yegor Vlasic. Jika kamu mulai menangis, kamu tidak tahu. Aku tidak menangis, kata Pilerja sambil melengos. Itu dosa, Yegor Vlasic. Meskipun hari-hari bersamaku tidaklah menyenangkan, tapi kan kita sudah 12 tahun menikah. Tidak ada cinta kasih di antara kita. Aku tidak menangis. Cinta, gumam Yegor sambil garuk-garuk tangannya. Tidak ada cinta. Satu hal yang pasti, bahwasanya kita itu suami istri di atas kertas. Tapi benarkah demikian? Bagimu, aku ini orang luar, sedangkan bagiku, kamu itu hanyalah perempuan udik yang bodoh, yang tidak bisa dipahami. Apakah kita pasangan suami istri? Aku ini seorang yang bebas, manja, pergi ke sana kemari, dan engkau hanyalah seorang buruh yang beralaskan kaki dari jerami. Kamu berkubang dalam kotoran, punggungmu bungkuk. Aku paham apa yang aku mau. Aku adalah pemburu yang terbaik dan engkau memandangku dengan penuh keprihatinan. Apakah itu dinamakan pasangan suami istri? Engkau telah mengikat janji perkawinan, Fedor Vlasic. Pilerja menjawab sambil terseduh. Aku tidak ingin kawin. Siapa yang lupa? Terima kasih kepada Tuan Sergei Pavlich dan dirimu, Tuan Sergei yang cemburu atas kemampuanku menembak, mencekokiku dengan anggur, dan seorang pemabuk tidak cocok untuk menikah. Sebagai balas dendamnya, Tuan Sergei mengawinkan aku denganmu. Seorang pemburu dengan seorang gembala. Kamu kan lihat, kalau aku mabuk, aku gampang dipengaruhi. Dan engkau turut bertanggung jawab. Engkau seharusnya bisa memujukku untuk berganti haluan. Kamu bukan budaknya. Kamu bisa menolak. Tapi tetap saja sebuah keberuntungan saat seorang gembala mengawini seorang pemburu. Sekarang kamu menangis dan sengsara. Sementara Tuan Sergei tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa sementara kamu menangis. Sekarang kamu menyesal. Keheningan menyergap. 3 ekor bebek liar terbang di atas hutan gundul. Yegor mengikuti mereka dengan pandangnya sampai mereka hilang dari pandangan di kejauhan hutan. Bagaimana dengan kehidupanmu? Tanya Yegor sambil memindahkan pandangannya dari bebek-bebek itu ke Pilerja. Sekarang aku bekerja di lahan. Di musim salju, aku akan mengambil seorang anak dari panti asuhan dan memberikan susu padanya. Mereka memberiku 1,5 rubel tiap bulan. Oh. Lagi-lagi mereka berdua terdiam. Dari bagian ladang yang sudah dipanen, terdengar bunyi sayup-sayup nyanyian. Udara terlalu panas untuk ikut menyanyi. Aku dengar engkau membangun pondok baru untuk Nona Akulina, kata Pilerja.
Yegor terdiam. Jadi ia yang kemudian memenangkan hatimu. Itu takdirmu. Aku berhak atas kebahagiaanku sendiri, kata si pemburu sambil meregangkan tangannya. Kasihan kau, wahai anak yatim. Ngomong-ngomong, selamat tinggal. Malam hari ini aku harus ke Boltova. Yegor bangkit meregangkan badannya, menyandarkan bedil di bahunya. Pelerja ikut berdiri. Kapan kamu akan datang ke kampung? Tanyanya lirih. Tidak perlu, aku tidak akan datang waktu aku sadar. Dari seorang pemabuk, hanya sedikit yang bisa kamu dapatkan. Aku sangat marah saat mabuk. Selamat tinggal. Selamat jalan, Yegor Vlasic. Yegor mengenakan lagi topinya, menjetikkan jari kepada anjingnya, dan melanjutkan perjalanan. Pelerja berdiri mematung dan melihat ke arahnya. Pelerja melihat ke arah tukang belikat. Topinya yang masih terlihat bagus, langkahnya yang malas dan ceroboh. Matanya yang penuh dengan kesedihan, namun penuh dengan perasaan cinta. Seolah merasakan seseorang memandangnya, Yegor berhenti dan memandang sekitarnya. Ia terdiam, namun tampak jelas dari wajahnya, dari caranya melihat Pelerja yang menaikkan bahunya, bahwasanya ia ingin mengatakan sesuatu kepada Pelerja. Pelerja mendekatinya dan memandangnya dengan mata yang penuh harap. Ambil untukmu, katanya. Yegor memberikan selembar uang rubel yang sudah lecek, cukup untuk biaya hidup sebulan. Kemudian Yegor bergegas berlalu. Selamat jalan, Yegor Vlasic, kata Pelerja sambil menerima uang itu. Sang pemburu berjalan, menyusuri jalan yang panjang, yang mirip ikat pinggang yang terentang. Muka Pelerja pucat. Ia diam berdiri seperti patung dan memandang setiap langkah Yegor dengan matanya. Namun, warna bajunya yang merah bergabung dengan warna hitam celananya, menjadi melebur dengan warna hutan. Pelerja tidak bisa lagi mengikuti langkah-langkah kaki lelaki itu. Pelerja tidak lagi bisa membedakan antara anjing dengan sepatu boot. Kemudian, hanya satu topi yang terlihat. Dan tiba-tiba Yegor berbelok ke kanan, ke arah ladang yang sudah disiangi, dan topi itu lenyap dari pandangan.